Hai guys, ini adalah jam 3 pagi. Aku alhamdulillah ada orderan beberapa kue. Nah ini alhamdulillah aku juga ada yang bantuin ya. Jadi kalau pagi-pagi itu ada yang bantuin bungkus-bungkus sama beres-beres di dapur. Jangan salfok sama dapurnya ya, emang kadang berantakan banget karena semalam itu orderan masuk pada dadakan semua. Jadi ya gitu deh, agak keteteran karena semua kue produksi sendiri. Jadi ya begitulah, yang bantuin cuma bungkus aja. Bahkan kalau ada yang dia nggak bisa, ini ya aku bungkus sendiri. Kayak lemper ini udah belajar berkali-kali tapi tetap aja nggak bisa, ya udahlah akhirnya aku bungkus. Nah ini kebetulan ada orderan dadakan lemper 100 piece dan harus diambil jam 5 pagi, makanya ini aku langsung kebut aja ini sambil bungkusin sambil dibakar. Dan ya beginilah resiko tukang kue. Mungkin kalian-kalian yang tukang kue juga merasakan hal yang sama ya. Kita tuh harus siap sedia kalau ada orderan masuk kapan aja, selagi bisa kita bikin atau selagi bisa kita tanganin, ya udah kita terima aja. Kalau aku begitu ya. Mungkin sebagian orang juga memandang enak ya, tukang kue orderannya banyak, uangnya juga banyak lah ya, namanya orderan ya pasti dapat uang lah ya. Cuman kan ya mereka tidak tahu prosesnya bagaimana. Ini pun kita kadang sampai mengorbankan waktu tidur kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seperti ini demi kepuasan para customer tercinta. Beres urusan lemper, ini aku lanjut untuk prepare dagangan. Dan ini adalah bolu karamel. Alhamdulillah bolu karamel ini juga baru aku bikin ya. Untungnya ini ada oven gede jadi cepet banget dan sangat membantu. Nah ini udah aku siap-siapkan semuanya, tinggal diambil. Sebenarnya jadi tukang kue itu ya gimana ya, enak-enak gampang. Enaknya ya karena kita nerima uang ya, karena dapat orderan. Tapi dibalik semua itu banyak banget pengorbanan yang harus kita lakukan ya. Salah satunya ya kayak tadi, kita mengorbankan waktu tidur kita. Apalagi kalau misalkan orderan itu semuanya minta pagi, itu masya Allah repot banget ya. Kita harus prepare banget dan kita harus manage waktu dengan benar. Selain itu kita juga harus benar-benar menjaga kesehatan. Dari sini mungkin kalau memang yang sudah paham ya, mereka pasti akan tahulah bagaimana suka dukanya jadi tukang kue. Balik lagi ke orderanku ya. Setelah aku prepare dagangan pagi ini, lanjut aku menghias kue ulang tahun. Untungnya minta hiasannya yang simple-simple aja, jadi ya udahlah kita terima aja. Nah ini tuh aku nyoba ya perdana menghias di tempatnya, nggak langsung di alasnya, niatnya supaya rapi. Dan kemudian aku angkat seperti ini, ternyata gagal ya. Bukan gagal sih sebenarnya, ini ada yang pocel. Akhirnya ya udahlah aku rapikan aja supaya lebih rapi lagi. Di bawahnya aku hias lagi seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi. Dan tinggal dihias atasnya. Jadi atasnya itu dihias cuman ada garis-garis pinggir aja, kemudian ada tulisannya. Nah sebenarnya bikin tulisan ini juga tantangan tersendiri ya buat tukang kue, terutama seperti aku yang masih amatiran ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan salah nulis aja itu ya harus merubah semuanya. Jadi ya kita harus hati-hati banget. Bahkan dalam menulis ini kadang aku sampai tahan nafas supaya tulisannya itu rapi dan hasilnya memuaskan. Nah apalagi kalau misalkan nulis menggunakan coklat batang atau coklat yang dicarikan seperti ini ya, kadang suka macet-macet seperti ini. Jadi harus bener-bener hati-hati banget. Alhamdulillah ini hasilnya rapi dan tidak mengecewakan, jadi tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Setelah beres ke ulang tahun ini masih ada satu tugas lagi sebenarnya, tapi aku nggak sempat dokumentasi, cuman sempat udah di packing aja, yaitu rainbow gulung. Meskipun ini orderan kelihatannya itu simple dan gampang ya, itu mah gampang, cuman begitu aja. Pasti gampang lah, soalnya kan yang kalian lihat hasilnya aja, bukan prosesnya. Memang kelihatan simple dan gampang seperti ini, tapi harga yang aku harus bayar ini adalah mengorbankan waktu tidurku. Dan ini aku cukup tidur 2 jam saja. Gimana menurut kalian?